saya, Maximus Bisalado Purap, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Saat ini, Fakultas Vokasi UKI memiliki 4 program studi. Yang pertama, program studi fisioterapi. Yang kedua, program studi keperawatan. Yang ketiga, program studi perbankan dan keuangan. Dan yang keempat, program studi manajemen pajak. Halo, nama gue Lino. Halo, nama gue Caroline. Selamat datang di Potex UKI. Ngomong-ngomong Potex UKI nih, ini sebenarnya apa sih? Sesuai dengan namanya sih, Lin. Tax, yang berarti pajak. Kita dari anak-anak manajemen pajak membuat sebuah proyek untuk mengisi waktu luang kita secara lebih produktif begitu. Bener banget sih, daripada kita tiduran di rumah, main game, terus goler-goleran kayak gitu. Mendingan kita bikin podcast kayak gini. Iya, benar. Kayaknya kalau ngobrol berdua doang kurang seru nih. Bener sih. Apa kita panggilin aja nih narasumbernya? Gue udah kedatangan teman nih, dia tuh sebagai ketua di BPM Fakultas Vokasi. Wow. Bagus banget sih, Bang. Kayaknya asik nih kalau ditanya. Boleh. Oke, kita sambut aja kali ini. Halo Kalita. Halo Kalita, apa kabar? Di Potex UKI. Buka ya. Oke. Apa kabar nih Kak? Oh, kalau kabar luar biasa baik ya. Luar biasa. Gimana kalian berdua? Baik, kita Gue baik. sih baik banget sih hari ini. Gue sungguh ceria. Ceria banget ya. Iya. By the way nih Kak, sekarang lagi kegiatannya apa sih? Kesibukannya kalau sekarang paling cuma kuliah, terus ngurusin organisasi, BPM. Udah sih itu aja, sama mungkin pelayanan di gereja. Layanan gereja. Iya. Kan sekarang online nih Kak. Terus gimana sih Kak kalau online kayak gitu? Dalam berkuliah ya. Iya. Kalau dalam berkuliah udah pasti kita masih daring lah ya. Kuliah online, kerjain tugas biasanya kalau online lebih banyak tugasnya daripada offline. Terus ya berorganisasi juga harus bisa dalam kondisi pandemi kayak gini, harus bisa online juga, walaupun memang tantangannya lebih berat gitu karena susah menjangkau teman-teman yang sekarang posisinya ada di luar kota gitu. Karena pasti biasanya kalau rapat itu izinnya Kalita maaf ya, sinyal di sini Jaringan lah ya, jaringan. Itu emang harus bisa dimaklumi karena kondisi kita seperti ini daring gitu sih. Selama berkuliah secara online begini, udah pernah nggak ngalamin gangguan-gangguan gitu dari orang rumah kah, atau dari eksternal? Mungkin ada yang lagi perbaiki rumahnya gitu kan, ada suara-suara las. Ya, kalau gangguan pasti ada ya, gangguan dari rumah tuh paling kalau misalkan lagi presentasi tuh suka tiba-tiba ada tukang jualan lewat PMP. Itu bener banget ya, baik kita di komplek gitu Iya. kan. Ini lu nggak teriak bang beli bang gitu kan? Nggak jadi kuliah. Kalau gue ngalamin tuh gangguan selama perkuliahan tuh. Gue pernah lagi kuliah nih, terus tiba-tiba kan mau dipanggil sama gue. Adek gue cuy, matiin wifi deh. Terus gimana dong gitu? Wah. Ya. Langsung gue komelin dulu adek gue, baru gue lanjutin lagi perkuliahan. Gue diomelin sama dosen di situ. Tapi itu emang ada enak dan enggaknya sih. Iya, kalau online benar-benar. itu kan. Enaknya itu kita ya nggak baik sih sebenarnya, tapi kita bisa nggak mandi dulu. Iya. Kita bangun tidur langsung Iya. buka laptop, langsung Iya, udah aja langsung. Kalau misalnya offline kan kita harus rapi-rapi dulu, apalagi cewek kan. Dan harus make up gitu kan. Harus wangi. Iya. Kalau online kan ya udah ala kadarnya gitu kan. Yang penting rapi depan kamera. Bener banget. Ini kayak pasukan gak mandi nih. Gue tetap mandi sebelum mandi ya, ngantuk gitu bawaannya. Bener banget. Ada nggak sih perbedaan cara belajar yang lu rasain? Kan lu angkatan 2019. Oh, Berarti pasti. udah ngerasain kan Iya, offline kayak udah gimana. offline, ya. Ngerasain kuliah offline. ada perbedaan dong pasti antara offline dan online itu. Pasti ada banget perbedaannya. Yang pertama kalau offline pasti dapat duit jajan ya. Bener banget kan. sih, Kalau apalagi online cewek. kalau online harus paling
jadi per minggu, karena biasanya kalau offline kan setiap hari pasti keluar uang, Iya. ada dapat jatah uang saku gitu. Terus yang kedua perbedaannya, kalau online itu memerangi rasa malasnya gitu loh. Bener sih. Ya kan, kayak tadi Olin bilang kan, tadi bangun tidur langsung buka laptop langsung kelas gitu kan. Cuman kan kalau offline kayak tadi harus mandi dulu, rapi-rapi gitu. Dan yang paling enak kalau online adalah santai. Beda banget sama offline yang kayak aduh Tegang ampun, banget iya. ya kan. Jam segini kelas malam, pulangnya malam juga, besok udah deadline lagi, kayak belum ngerjain tugas segala macam gitu. Sedangkan kalau online selesainya kan memang malam, cuman setelah itu langsung bisa ngerjain tugas langsung lagi kan. Bener. Gitu. Jadi kekejar lah deadline yang pagi. Secara pemahaman materi nih, lu lebih paham belajar secara offline, ketemu langsung tatap muka dengan dosen, atau belajar secara online nih, daring begitu, virtual? Oke, kalau secara offline atau secara online sebenarnya puji Tuhannya gue bisa menangkap gitu ya. Cuman kalau misalkan paham atau bukan paham maksudnya. Yang lebih paham, lebih enak. Oke, kalau lebih enak pasti offline, pasti langsung. Jadi kalau misalkan ada hal yang nggak tahu bisa langsung nanya sama dosennya langsung gitu. Walaupun di online juga nggak menutup kemungkinan bisa nanya secara langsung, tapi kayak lebih enak aja gitu secara langsung daripada online. Bisa kelihatan ya gestur mukanya, terus juga suara yang kita tanyakan nggak terganggu oleh jaringan. Bener gitu. banget sih. Dan ditambah lagi kalau misalkan kita banyak nanya gitu secara online, biasanya kayak ih nih orang nanya mulu gitu. Iya, Takutnya teman-teman tuh kayaknya merasa orang gitu. cari muka dia Iya, gitu, jadi gitu kan. lebih kayak ntar aja deh nanyanya sama temen yang bisa gitu, nggak nanya langsung ke dosennya, biasanya gitu. Terus banyak juga misalkan kita kuliah online tanya lagi, ini anak udah mau selesai masih nanya-nanya aja kan. Jadi kayak aduh nanya nggak ya, takutnya yang lain tuh Jadi pada- nggak enak gitu. Bener banget gitu. Oke, pertemanan selama kuliah nih, kakak tuh sering tipe mahasiswa yang nongkrong habis kuliah nongkrong atau kuliah langsung pulang begitu? Oke, kalau kuliah langsung pulang, mungkin kalau kuliahnya malam ya langsung pulang dong, nggak mungkin nongkrong. Kayak gitu ya, Cuman bener-bener kalau lah. kuliahnya gapnya antara mata kuliah pertama sama mata kuliah selanjutnya lama, ya pasti nongkrong di kampus sih kan. Kalau gue kan pulang pergi ya, nggak ngekos gitu, jadi gue pasti bakal mungkin kalau tidur di kelas atau kalau nongkrong di kantin gitu kan. Karena jarak waktunya lama, kayak bisa sampai 3 jam gitu. Mana teman-teman di Itu kampus. bisa sekalian ngecat kelas gitu. Bisa nyatu ngepel. Tuh. Oke, berhubung kakak ini kan salah satu ketua BPM. Itu BPM tuh mencakup apa sih kak? BPM itu mencakup BPSM sama Himap keempat prodi. Tugas apa itu BPM? Kita sebagai badan perwakilan mahasiswa mendengar aspirasi dari mahasiswa, jadi kayak membuat proker-proker tapi untuk lebih ke organisasi di bawahnya. Kalau misalkan untuk kemahasiswanya langsung itu lebih ke BPSM gitu. Berarti BPM tuh sebagai salah satu penampung aspirasi suara mahasiswa begitu. Betul. Nah, aku mau nanya nih kak, untuk organisasian kan ini sekarang online, itu nggak enaknya gimana sih, dan enaknya online atau nggak enaknya itu apa? Kalau nggak enaknya online pas organisasi nih yang tadi kayak udah gue bilang, kita harus memaklumi kalau kita semua tuh nggak dalam jaringan yang bagus, sinyalnya bagus gitu. Kita pasti ada keterbatasan sinyal jaringan gitu. Dan biasanya apa ya, komunikasinya susah ya, dan kayak misalkan mungkin ada beberapa orang yang kalau udah kita hubungin nggak respon, padahal online gitu. Mungkin ada kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita ketemu langsung, kayak misalkan kita masih satu lingkungan kan, vokasi masih sering ketemu sama yang pajak gitu. Jadi bisa Kalau langsung ketemu- nyamperin iya, bisa gitu langsung kan? nyamperin. Cuy, jangan lupa ya proker yang ini dikerjain. Jadi kan lebih gampang. Beda banget sama kalau online harus ngechat. Terus kalau misalkan udah lama nggak bales gitu kan, kayak jadi menunda pekerjaan yang lain, proker yang Benar. lain kayak gitu sih. Lu dalam berorganisasinya, Lid, punya nggak
apakah lu ada pengalaman sebelum join ke BPM ini dalam berorganisasi begitu? Oke, kalau pengalaman dalam berorganisasi sih sebelumnya dari SMP emang udah pertama kalinya organisasi tuh ikut pramuka, ikut paskib gitu ya. Jadi udah mulai dipupuk dari situ ikut berorganisasi. Terus di SMA emang nggak ikut OSIS MPK tapi ikut kayak Rohkris kayak gitu. Pengurusan gitu ya. Pengurusan. Jadi udah terbiasa juga ya sama Terus organisasi. paling panitia aja sih dari SMA sampai sekarang gitu. Aktif aja gitu jadi panitia. Jadi udah ada pengalaman gitu dalam bekerja sama dengan beberapa orang. Dan itu bagus banget loh Lino untuk kehidupan masa panjang juga. Jadi kita bisa ngobrol sama orang, berinteraksinya tuh lebih gampang gitu nggak sih betul Kak? banget. Bener kan? Membangun networking, Iya, relasi. bener banget. Bener. Jadi banyak kenalan, jadi banyak relasi gitu. Daripada diem doang main game lah di rumah. Kayak Lino kan main game kayak gitu. Diam dong. Jangan buka kartu. Lu sebagai ketua nih ya pasti mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengkoordinir teman-teman lu yang lain. Lu tuh tipe orang yang bagaimana sih dalam bekerja sama dengan orang lain atau dalam memimpin begitu? Oke, gue kalau dalam memimpin teman-teman, gue nggak merasa gue lebih tinggi dari mereka gitu ya. Gue ngerasa ya kita sama aja gitu, Setara sama-sama gitu belajar ya. iya. Cuman bedanya mungkin tanggung jawab gue lebih besar gitu. Dan gue yang membawa mereka ini mau dibawa arahnya nih mau dibawa kemana gitu BPM Fakultas Vokasi ini. Jadi gue tipe yang demokratis mungkin ya kayak kita bukan bisa otoriter ya. Iya, Lu tuh harus begini, apa yang gue mau lu harus kerjain gitu, Iya. bukan ya? Gue lebih tipe yang kita ada suatu masalah atau mau bikin proker gitu. Menurut lu gimana nih? Apa yang harus kita masukin di sini? Kalau misalkan ini kenapa? Ya solusinya apa? Kita Jadi bisa berdiskusi gitu kan, betul. ya? Ya karena inti dari organisasi ini adalah kita bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa memahami pendapat orang lain. Dan bisa memecahkan suatu masalah yang ada Betul, gitu betul. kan. Semisal lu selama kepengurusan lu ada salah satu anggota teman-teman lu yang berselisih paham atau enggak ada anggota yang gue malas banget nih ikut-ikut organisasi ini, capek, nggak jelas. Oke. Bagaimana tanggapan lu? Oke, pertama yang pasti kalau berorganisasi itu nggak akan ada ruginya, maksudnya nggak ada ruginya gitu, lebih banyak untungnya gitu, punya relasi, jadi bisa public speaking, jadi ilmunya juga luas gitu. Jadi kalau misalkan suatu hari nanti di dunia pekerjaan nanti kamu harus gini ya, nanti cari taunya ke orang ini ya. Jadi kayak kita bisa ngomong sama atasan kita, jadi kayak pengalamannya itu berharga gitu. Benar di dalam organisasi itu kan. Terus kalau misalkan tadi ada yang males, mungkin kita harus tahu dulu ya kalau amanat salam gitu dari ibu saya gitu. Kalau jadi pemimpin itu harus tahu karakter orang-orang di dalamnya gitu. Jadi antara pendekatan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu pasti berbeda, karena mungkin yang satu sekali kasih tahu langsung masuk, langsung denger, langsung paham gitu. Tapi ada satu yang mungkin nggak ngerti atau belum paham gitu. Jadi pendekatannya beda-beda. Dan kalau misalkan ada yang malas, harus cari tahu dulu apa yang membuat dia malas. Pendekatan ke dia itu dengan cara yang mungkin kalau misalkan dia orangnya tertutup gitu, coba aja chat atau mungkin sekarang online ya, chat aja, halo gitu, lagi di mana gitu kan, ajak ngobrol aja, ajak asik, jadi dia juga bisa terbuka sama kita gitu. Dan pasti gue juga konsultasi juga sama wakil gue, karena gue kan di sini nggak sendirian, sama teman-teman gue yang lain juga gitu sih. Jadi lebih harus mengenal karakternya ya. Iya, betul banget. Walaupun online kayak gini harus pakai WA, tapi tetap aja harus dicat satu-satu, tahu karakternya masing-masing juga. Dibuat nyaman lah ya intinya. Benar sih. Awas ntar baper. Yang kita ketahui kalau kita ikut berorganisasi di perkuliahan tuh biasanya tuh susah banget membagi waktu nih Kak antara organisasi dan berkuliah gitu. Lu sendiri ada nggak sih tips atau nggak cara lu untuk bagi waktu tersebut? Oke, kalau tips ya pasti jawabannya ya pada umumnya adalah skala prioritas lah ya gitu.
kalau emang waktunya kuliah, waktunya organisasi gitu, waktunya main-main. Tapi kalau misalkan dalam suatu organisasi nih, lu ada pekerjaan nih, bagian lu gitu, mungkin lu kuliah dulu, nggak apa-apa, bilang aja sama ketuanya, sama koordinatornya gitu, gue izin dulu ya kuliah, nanti gue kerjain bagian gue selesai jam segini, ntar lu terima jam segini. Setidaknya kita kuliah dapat dan bagian pekerjaan kita juga terselesaikan. Jangan sampai bagian kita ini menyusahkan orang lain yang bagian yang selanjutnya gitu. Benar banget. Skala prioritas itu penting cuy. Benar. Berorganisasi itu waktu terus bisa banget diatur, memanage waktu itu penting sih. Bener banget. Apalagi ntar di kuliah kalau misalnya pekerjaan kan harus memanage waktunya. Belum kalau misalkan cewek ngurusin rumah lah, ngurusin suami lah, apalah. Jauh banget udah ngomongin suami aja. Bukan juga kan. Iya benar. Itu emang penting banget sih buat nge-manage waktunya dan kita mahasiswa tuh harus belajar buat bangun pagi, ngebiasain diri. Jadi kalau misalnya kita udah ada di dunia pekerjaan, itu kita udah gak kaget lagi, udah gak kaget kok bangun pagi atau nggak kesiangan, itu udah gak bakal lagi gitu. Ngomongin bangun pagi nih, lu tipe orang yang bisa bangun pagi atau enggak? Oke, kalau emang ada jadwal pagi, gue pasti bisa bangun pagi. Cuman kalau enggak, terobos. Iya. Kalau lu sendiri? Kalau gua itu karena keluarga gua agak keras, jadi gua harus sama beneran bangun pagi jam 5, harus doa dulu, beresin rumah segala macam. Jadi gua nggak ada tuh namanya bangun siang, itu nggak ada, paling adanya tidur siang. Kalau misalkan nggak ada kelas tuh siang, gua baru bisa tidur. Kalau lu gimana? Kalau gua jam tidur gue ya tuh harus 8 jam. Jadi misalkan gua Kayak bayi ya. misalkan gua udah tidur siang sekian jam, nah tuh gue tuh susah tidur tuh untuk malamnya tuh. Jadi mungkin tidur bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, nggak tahu, susah banget tidur. Nah setelah itu baru lanjut tidur lagi, sambung lagi tidurnya. Misalkan siang 3 jam, nah berarti tidur malamnya sekitar 5 jam gitu. Udah Kelawar ya. ya Tidurnya siang, pagi. Malamnya main game. Biasanya. gue kalau siang sih tetap aktif gitu, cuma ya agak lemes-lemes gitu kalau kurang tidur kan. Terus juga bisa gue bangun pagi, Tapi males ya. iya cuy, berat gue nggak tahu Bangun kenapa. sih tapi masih rebahan. Iya. Makanya melek tapi rebahan gitu ya. Main HP kan. Makanya gue tuh pernah satu kali kelas pagi nih jam 8 waktu kuliah pengantar agama Kristen begitu. Oh yang telat itu ya? Oh iya, gue sampai ditelepon dosen dulu baru bangun. Wah kalau gue sebagai ketua kelas malu juga kan, sampai harus ditelepon dosen dulu gitu baru bangun. Nah itu makanya. Nggak lagi-lagi gue ada. Itu makanya harus manage waktunya, bener banget kan kak? Bener banget. Harus bangun pagi biar kalau kerja juga nggak bakalan kesiangan, ntar atasan marah lagi. Gitu ya. Terus bicara tentang, balik lagi ke kuliah nih. Menurut lu nih, menurut Kak Alita dan menurut Pauline sendiri, kuliah itu penting gak sih? Kalau buat gue pribadi penting lah ya, karena selagi kita bisa, selagi keuangan kita mampu, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kita mengejar ilmu, mencari ilmu gitu? Karena menurut gue ilmu tuh nggak bisa dicuri gitu. Apa yang kita pelajari sekarang, ilmu yang masuk ke otak kita sekarang tuh kita akan bawa sampai mati gitu. Benar. Ya kan, jadi nanti misalkan kita punya anak, jadi kita bisa mengedukasi dia juga dengan baik juga dengan ilmu yang kita punya gitu. Kalau lu sendiri, kuliah itu penting? Kalau menurut gue ya, karena keluarga gue juga, gue punya opung itu dia lulusannya tuh SMP kalau nggak salah. Karena itu keterbatasan uangnya juga. Nah jadi dia emang benar kerja dari nol, kerja jadi jadi tukang beca lah, terus jadi ojek juga, terus jadi buat jaring-jaring ikan Jalan, nelayan juga, dia pernah jadi rentenir juga, iya kayak gitu kan. Terus nah dari situ dia karena emang gak punya uang juga, jadi dia emang beneran belajar sendiri. Terus
emang koneksi pertemanan itu emang penting banget ya. Jadi kita tahu kerjaannya A, B, C itu kita tahu. Walaupun kita misalkan nggak punya keterbatasan uang buat kuliah, tapi seenggaknya kita juga punya koneksi nih Nino. Makanya organisasi itu juga penting banget. Mau di kuliahan atau mau di luar kuliah juga, pertemanan itu penting banget buat ntar jangka panjangnya gitu. Kalau menurut gue ya kuliah itu adalah sebuah kesempatan cuy. Betul. Nggak semua orang bisa kuliah. Benar. Makanya kita para mahasiswa yang berkesempatan untuk kuliah, manfaatkan itu, lu serap ilmu yang diajarkan oleh dosen gitu. Jangan sampai lu kayak malas-malasan dalam berkuliah, terus lu jadinya ilmu yang diajarkan dosen tuh nggak bisa lu terima. Benar banget sih, selagi orang tua kita bisa buat biayain kita, itu harus kita pergunakan dengan baik banget kan tuh, ya kan? Jangan disia-siain. Tapi kita nggak mendiskreditkan untuk teman-teman yang belum berkuliah, begitu banyak juga dong yang nggak kuliah tetap sukses, tapi itu alangkah baiknya kalau misalkan kita emang mampu, orang tua kita mampu, atau diri kita sendiri. Banyak kan orang kuliah itu sambil kerja, ya kan, atau nggak part time kayak gitu untuk kuliahnya juga. Bisa. Ya kan? Oke. Kalita, ada nggak pesan-pesan untuk ada tingkat seperti kita ini? Yang baru bibit-bibit baru gitu kan, baru masuk. Untuk supaya tetap nyaman, tetap maksimal dalam berkuliah itu. Oke. Kalau pesan dari gue sih ini ya, satu, jalanin aja. Jalanin aja, kayak emang tugas ini banyak, ada ini lagi, itu lagi, acara ini, gue panitia dan segala macam. Percayalah, itu nanti saat kita jalanin pas udah selesai, udah selesai. Dan kita akan merasa seperti itu. Jadi selama kita menjalaninya, kayak dijalanin aja gitu, kita memberikan yang terbaik juga gitu loh. Jangan karena kita ngejalanin, ya udah gue jalanin aja, leha-leha, terus ya udah kita dapat hasilnya ya segitu aja gitu. Kalau kata ketua Hima Perbankan gitu, apa tuh? Gitu, kalau bisa ngelakuin yang lebih, kenapa enggak gitu kan? Karena kalau kita melakukan yang lebih, pasti hasilnya juga bakal lebih. Ya, jadi kayak do your best gitu kan. Benar banget. Oke. Kalita nih bisa nggak cerita dikit nih bagaimana bisa masuk UKI? Oke, kalau cerita masuk UKI, karena awalnya itu mau cari beasiswa ya, Cuman emang pada dasarnya kita berniat mau masuk negeri dulu kan, perguruan tinggi negeri gitu. Cuman takdirnya lain. Asli, gitu ya. Iya. Takdir berkata lain. Nah, betul. Nah, langsung aja pikirannya mau masuk UKI aja gitu, dan setelah lihat websitenya UKI itu ada jalur beasiswa full, kenapa enggak? Dan itu pas banget 3 hari sebelum ditutup, udah langsung aja masukin data, bayar dan segala bayar pendaftarannya, yaudah langsung. Dan puji Tuhannya kepilih. Lulus gitu. Lulus beasiswanya, jadi ya udah sekalian aja lanjutin sampai selesai gitu. Jadi ya udah dapet di UKI, deket juga dari rumah, aksesnya mudah, udah lanjutin. Kalau gue sendiri masuk UKI ya, yang pertama pasti banyak calon mahasiswa begitu pengennya masuk perguruan tinggi negeri juga. Nah sama lagi takdir berkata lain. Jadi gue coba-coba cari referensi kampus swasta. Kebetulan bokap gue ini termasuk salah satu alumni UKI. Dia tuh dulu di program studi ilmu pendidikan biologi. Nah, jadi gue direkomendasi masuk UKI. Di UKI ini cuy, lu enak banget. Lu misalkan secara finansial tidak mampu, di sini banyak banget opsi beasiswa. Iya, mulai dari nilai, kemampuan ekonomi, lu nggak mampu bisa dibantu dari kampus. Lu berprestasi akademis atau non akademis pun kampus bersedia untuk membantu kuliah begitu. Jadi nggak usah khawatir lah lu kalau kuliah di UKI. Ya. Iya benar. Dan harganya di UKI juga terjangkau banget. Iya benar banget.
di UKI ini terjangkau banget cuy secara ini ya untuk biaya perkuliahan gitu, biaya semesternya. Kalau lu sendiri masuk UKI kenapa? Kalau kalian nih kan karena emang mau masuk negeri. Nah, kalau gue ceritanya nih waktu itu pengen keluar. Ceritanya karena Keluar bokap negeri? Iya, karena bokap gue itu pengen punya anak yang keluar negeri sekolahnya. Nah, gue udah ambil nih mau kemana. Tadinya gue nggak mau sama sekali ke perpajakan, hitung-hitungan gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau. Gue udah pusing gitu. Jadi gue bakal ambil itu perhotelan kayak gitu. Nah, akhirnya gue udah apply. Tadinya mau ke Belanda, cuman katanya kejauhan. Akhirnya gue mengundurkan diri, jadi gue ke Singapura. Gue udah apply semuanya, tinggal tes. Pas udah mau tes, itu kan langsung corona tuh kan. Nah, terus iya langsung nyokap bokap kayak bilang, yaudah deh nggak usah dulu, tunda dulu aja, ntar aja, kita lihat dulu corona kayak gimana. Kalau misalkan masih online, ngapain harus keluar, ngapain ngambil kuliah juga, karena online kan kita belum tahu nih kayak gimana kuliahnya nanti segala macam. Akhirnya yaudah deh nggak jadi keluar. Tadinya mau di skip lagi 1 tahun. Nah, tapi karena emang ada Masukan? Ada masukan juga dari keluarga, kayaknya kamu mending masuk UKI aja deh. Terus gue kan nggak terlalu tahu kampus-kampus di Jakarta kan. Gue bilang UKI, gue baru dengar juga kan. Gue pernah tahu tapi nggak serekam gitu di pikiran gue UKI itu yang mana. Gue bilang UKI. Kebayang ya? Kampusnya jelek ya kayaknya, karena kan emang kebanyakan orang masuknya kan ke negeri. Nah, gue baru dengar UKI. Iya, soalnya keluarga kamu kebanyakan di UKI juga. Gue baru tahu kalau misalkan saudara-saudara gue ada juga yang kedokteran gitu, dia lulusan dokter di UKI dan emang beneran bagus banget. Dia udah nanganin pasien-pasiennya yang emang bagus lah. Terus dia juga ada di rumah sakit yang ternama juga di Jakarta. Jadi gue kayak, UKI sebagus ini ternyata, kedokterannya juga bagus, semuanya bagus. Akhirnya gue memutuskan untuk di UKI. Dan tadinya awalnya kayaknya gue mau pindah deh, soalnya kan online gitu kan. Kayak gue mau pindah deh, kayaknya gue gak mau di UKI. Cuman kata keluarga gue, udah jalanin aja, UKI enak kok. UKI enak, kamu belum dapet aja enak kamu itu di mana di UKI. Belum dapet titik nyamannya ya? Iya, belum dapet titik nyamannya kan. Akhirnya yaudahlah jalanin dulu sebulan 2 bulan, ternyata kok UKI enak banget dan teman-temannya tuh friendly banget. Walaupun online kan kita masuknya online kan, walaupun online teman-temannya langsung ngechat di grup tuh rame. Terus langsung ngomong dari mana segala macam. Terus kita juga sempet nge-zoom juga kan. Kalau misalkan waktu luang kita nge-zoom bareng, kenalan satu sama lain. Jadi kayak kalau misalkan dipikir lagi buat keluar, buat berhenti, kayaknya enggak deh, saya udah nyaman di sini. Gitu ya, jiwa perseru deh, enak banget ya. Kayaknya jalan Tuhan buat nggak keluar jadi di sini. Jadi pas udah di UKI, udah deh kayaknya emang udah di sini aja deh, nggak mau kemana-mana lagi. Terus juga udah deket kan sama teman-teman online juga, terus emang udah ngaklik satu sama lain, jadi kayak udah di sini aja. Walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Iya, belum pernah ketemu secara langsung, tapi walaupun belum pernah ketemu secara langsung nih, kayak misalkan walaupun kita di online udah kayak friendly banget, ketemunya pun gak bakalan canggung. Kayak misalkan gue sama Lino itu awal ketemu tuh ya langsung aja kan ngaklik, nggak takut, nggak kayak gimana. Betul, emang orangnya gini. Gitu sih. Tapi menurut gue ya online juga membantu buat orang yang kurang bisa bersosialisasi. Jadi dia di chat dulu nih, jadi kalau ketemu kayak udah agak kenal, jadi nggak gagu lagi, nggak takut lagi sih. Jadi ada plus minusnya juga sih kalau online. Terus juga di UKI kalau lu amati ya, itu lokasinya strategis banget. Depan makanan kan, Terus, langsung TJ depan. Iya, depan Transjakarta, jadi lu mau kemana-mana juga gampang gitu. Nah, Kalita sendiri dari program studi Perbankan dan keuangan. Lu masuk perbankan sendiri tuh karena lu mau dari diri sendiri atau ada saran juga dari orang tua, diskusi gitu? Awalnya gue dari SMA-nya itu jurusan IPA ya gitu. Terus masuk UKI, masuk jurusan perbankan ini pasti ada diskusi dulu sama orang tua gitu. Gak apa-apa, masuk aja dulu udah jurusan perbankan. Nanti kan waktu itu masih D3 ya. Kalau sekarang kan udah
sedang dalam tahap D4. Jadi nggak apa-apa, udah masuk aja dulu, nanti kalau misalkan lulus nanti ekstensi S1 gitu. Jadi di segala pertimbangan yaudah masuk di perbankan gitu. Sejauh ini perbankan itu kayak gimana sih menurut Kalita? Apakah seru atau susah banget atau emang ya enak gitu menjalaninya? Kalau pertama-tama sih emang rasanya susah ya, karena yang biasanya gue biologi, fisika, kimia gitu, terus ketemu sama akuntansi, terus Hitung-hitungan iya, hitung-hitungan, terus sama statistika juga gitu ketemu. Walaupun di SM juga ada statistika ya, cuman ini tuh kayak di akuntansinya nih yang berat gitu kan. lebih susah dari SMA gitu. Iya, Apalagi karena- dari IPA juga. Nah betul, nggak pernah ketemu sebenarnya yang biasanya bikin rumus segala macam, ini bikinnya jurnal, posting jurnal, bikin raca dan segala macam kayak Kayak apa nih gitu Iya. kan. Berasap dari Langsung. kepala tuh, berasap ya. tapi pas dijalanin lama-lama oh gini ya, jadi kayak ilmu SMA nggak hilang, terus dari perbankan ini baru juga masuk lagi gitu, jadi makin luas gitu pengetahuannya. Makanya dijalanin. Iya. Nah itu juga kayak misalkan nih, kalau kita disuruh orang tua kan, cepet kamu nyapuin ini. Hah, kok banyak banget disuruhnya? Cuma kalau misalnya kita jalanin satu-satu, lah kok udah beres. benar. Oh ternyata emang sesingkat itu ya gitu kan. Jadi emang beneran sih harus dijalanin dulu, baru kita ngomong itu berat atau enggaknya. Iya benar. Kalau nggak dicoba ya kita nggak akan tahu Iya, benar. mudah atau enggaknya gitu kan. Kalau gua kan dari manajemen pajak nih. Gua masuk pajak tuh karena ada salah satu kakak senior gua di organisasi pemuda gereja tuh, dia bekerja di perpajakan. Nah, kakak senior ini tuh jadi salah satu mentor gua lah dalam berorganisasi. Nah, dia tuh gue perhatiin nih, orang ini kok secara finansial bagus gitu kan. Gue tertarik nih untuk belajar pajak gitu. Jadi gue cari-cari studi perpajakan, ternyata di UKI ada. Gue masuknya di UKI gitu. Terus awal-awal sih ya gue karena di FPS jadi bisa lah gitu paham sedikit-sedikit tentang Bisa ngeraba-raba. Iya, benar. Nah, jadi udahlah, udah nyaman di sini, gua lanjutin aja ambil perpajakan di UKI. Tapi emang kalau perpajakan itu yang tadinya gue nggak tahu nih perpajakan kayak gimana, pas gue dengar emang perpajakan itu juga di Indonesia juga dibutuhkan banget kan, apalagi perpajakan kita kan semakin maju nih, jadi emang semakin membutuhkan orang-orang perpajakan juga. Nah pas gue cari-cari juga emang perpajakan sepengaruh itu kah, terus peluang pekerjaannya emang sebanyak itu kah, dan pas gue cek itu emang benar, karena di perusahaan, mau perusahaan kecil, mau kayak toko, misalkan toko minuman doang, atau nggak misalkan warung juga kan pasti butuh kan kayak perpajakannya, terus juga misalkan di rumah perpajakan listrik segala macam ada kan. Nah gue pas dengar itu perpajakan emang berpengaruh juga di kehidupan kita, apalagi akhir-akhir Prospek ini kedepannya kan, bagus gitu ya. iya bagus banget. Akhirnya ya pas gua tahu emang perpajakan sepengaruh itu di Indonesia, apalagi karena emang kita kan di Indonesia udah mulai nih memperbaiki perpajakan kita segala macam, dan kita emang harus mengurusnya sendiri kan. Nah terus pas gua pelajari, oh iya juga ya ternyata kelulusan perpajakan itu pasti kepake walaupun kita nggak akan kerjain. Kayak cewek-cewek ini kan, lagi-lagi cewek-cewek kayak di rumah tangga juga kan harus tahu nih perpajakannya, terus bayar listrik segala macam kita juga harus tahu. Jadi menurut gua sangat gua sarankan sih buat orang-orang kalian yang bingung juga mau pilih kemana, mau ambil apa, perpajakan juga jurusan salah yang satu emang pilihan yang bagus juga buat kalian, karena itu kalau misalnya kalian nggak kerja nih, kalau misalnya kalian mau membangun usaha juga itu sangat berpengaruh banget. Jadi kalian bisa memanage perpajakan kalian sendiri, jadi kalian nggak pusing buat mikirin manggil orang perpajakan buat ngebayar mereka lagi. Lu sendiri juga udah paham gitu bagian pengertian Iya, perpajakan. jadi kalian juga udah bisa nge-manage sendiri perpajakan perusahaan kalian gimana. Gua dulu tuh
menanggapi tentang pajak tuh, negara tuh narik uang aja dari rakyatnya gitu. Ini uangnya mau untuk apa nih ya? Itu dulu sebelum gua belajar tentang pajak itu sendiri. Setelah gua belajar pajak, ternyata uang kita tuh akan digunakan dengan baik gitu, dialokasikan seperti dana pendidikan, terus dana kesehatan dan sosial untuk pembangunan negara ini. Jadi membuka mindset, fasilitas juga kan. Itu membuka mindset gue sih tentang pajak itu sendiri begitu. Dan emang ternyata sepenting itu juga perpajakan di Indonesia juga kan. Kalau misalnya kita nggak bayar perpajakan, ya gimana Indonesia kita mau maju juga kan? Iya, Karena kan, benar. ya uangnya dari mana kalau kita mau fasilitas yang ada kan? Kayak di luar negeri kan emang udah maju banget kan, fasilitasnya ada. Karena apa ya? Karena mereka rajin bayar pajak juga. Nah kalian juga nih kalau misalnya punya usaha jangan lupa harus bayar pajak, itu harus banget. Iya. Karena kita sendiri yang ngerasainnya kan. Nah, gue mau nanya nih Kak, kenapa kita harus pilih UKI nih buat kita kuliah? Oke. Kenapa kita harus pilih UKI? Kalau dari gue sendiri ya, yang pertama di sini ada beasiswa ya. Karena gue pertama juga mau masuk sini karena ada beasiswa akademik dan juga non akademik gitu. Terus juga akses UKI ini emang mudah banget gitu ya, tol langsung masuk tol gitu kan ya, atau TJ langsung ke arah mana gitu ada gitu, kayak udah jantungnya gitu loh, pasti ngelewatin UKI. Terus selanjutnya tuh pas lihat teman-teman yang lain tuh biaya kuliah tuh terjangkau ternyata ya, terjangkau banget, jadi kayak nggak maksudnya Nggak memberatkan benar gitu. Siapa lagi ya? Kayak yang tadi Caroline bilang, teman-temannya di sini emang friendly banget walaupun iya kan, walaupun dari Sabang sampai Merauke juga ada. Karena aku baru tahu juga UKI itu benar-benar dari daerah, dari luar pulau juga banyak banget yang udah ke UKI. Banyak tawaran beasiswa dari pemerintah daerah. Iya benar banget. Jadi kita kalau misalkan dari luar pulau nih atau luar kota, jangan takut kalau misalkan nggak ada teman, misalkan seras lah atau sesuku lah, jangan takut karena di UKI kita benar-benar bermacam-macam banget dan kita benar-benar friendly banget. Jadi kita nggak akan nggak akan tertuju sama nggak mau sama misalkan yang rasnya A atau yang rasnya B, enggak, kita nggak akan begitu kan, karena kita benar-benar friendly dan kita emang benar-benar pengen tahu juga nih di UKI suku ras A tuh kayak gimana, B kayak gimana, jadi sekalian memperluas pengetahuan juga gitu. Mana UKI tuh paling indah waktu kalau ada acara pernah lihat itu pas udah pakai baju adat dari daerah masing-masing. Wah itu keren banget sih. Kayak aku yang denger juga keren banget. Sayang banget kita lagi pandemi kan sekarang. Coba kalau lagi nggak pandemi pasti kalau ada acara 17-an atau apa pasti kita pakai baju adat dari daerah masing-masing, tuh keren banget. Dan itu kayak mengharumkan juga nama UKI dan juga kita juga dari daerah juga, jadi yang nggak kenal nih suku rasnya kita tuh apa, jadi yang lain yang nggak tahu juga jadi tahu juga gitu kan. Oke. Thank you. Thank you nih Kalita, kita jadi banyak banget referensi buat hidup kita juga ke depannya. Buat kita maba juga kan baru jadi ada pegangan, oh ternyata perkuliahan itu kayak gini, offline juga yang kemarin yang tadi Kak Dita bilang tuh kayak gini, jadi kita bakal ada gambaran buat kedepannya kalau misalnya kita offline juga ya jadi kita nggak akan kaget juga. Oke, nanti kalau udah offline jangan lupa ke ini ya, warung es tehnya Opus. Siap. Ya, jangan lupa ya. Terkenal ya. Iya, terkenal dong. Oke, thank you bincang-bincangnya pada hari ini, thank you Kak. Thank you ya Kak, banyak banget pengalaman yang kita dapat dari Kakak, makasih juga udah ngasih masukan-masukan buat kita juga, buat teman-teman yang di rumah juga, makasih banget. Jadi kita udah punya pemikiran luas lagi, gimana sih kalau kepengurusan, terus jadi ketua itu gimana, terus apa yang harus kita ambil kalau misalkan kita lagi ada masalah harus dirundingkan, jadi nggak boleh sendiri gitu kan. Iya. Oke, gue juga terima kasih sudah mengundang gue di sini. Terima kasih, kita lah yang makasih. Sama-sama terima kasih Pak. Oke. Thank you, itulah pembicaraan kita dengan Kalita. See you next time. See you.
Mari adik-adik calon mahasiswa baru, raihlah impian Anda pada tempat yang tepat. Fakultas Vokasi UKI adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk meraih impian itu. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Fakultas Vokasi UKI hebat memajukan bangsa. Mari bergabung bersama kami.